Ya, dan buktinya Lintang pada waktu acara Cerdas Cermat itu dengan kekuatan imajinasinya, bukan membayangkan trigger angka, tapi dari lidi-lidi itu justru lebih kuat dibayangkan. Pakai kalkulator ya. Iya, itu dengan cepat bisa menjawab. Sehingga pada waktu siapa penilainya curiga dan sebagainya, dia bisa menjelaskan dengan sangat rinci. Ini masalah sorry, saya mau komentar satu hal. Menurut saya sebenarnya film ini bukan cerita cuma tentang Belitung ya, Belitung. Itu cerita tentang Indonesia. Karena sebetulnya apa yang terjadi di sana itu sekarang ini terjadi di banyak daerah lainnya. Kesenjangan sosial ekonomi itu kita nggak pernah lihat aja. Orang-orang Jakarta nggak pernah sadar. Belum difilmin. Dan karena juga nggak tampil di mana-mana. Jadi bahwa kondisi-kondisi serupa itu kita harus ingat bahwa memang di satu sisi kita harus, ini adalah sebuah film yang bagus buat anak-anak untuk belajar tentang feminisme. Tapi buat kita yang orang tua, kita harus ingat loh bahwa hal yang sama sampai sekarang itu terjadi di banyak tempat. Dan kita tidak banyak dari kita yang melakukan hal seperti yang dilakukan teman-teman ini. Termasuk misalnya begini, saya baru saja sadar atau disadarkan kembali bahwa sebetulnya tidak seluruh anak Indonesia bisa menonton film ini. Dan untuk satu hal yang sederhana, nggak ada gedung bioskop. Itu kan fakta yang menyakitkan. Termasuk di Belitung ya. Belitung, kita tahu ya, dia pakai layar tancap. Salah satu teman saya di sebuah kota di Kalimantan, kota besar. Saya merasa bersalah karena kami mengirimkan SMS untuk mengatakan nonton rame-rame, ini film terbagus yang film of the century lah kita bilang, karena abad 21 kan baru berapa tahun. Tapi terus salah satu jawabannya adalah, maaf kami nggak bisa nonton karena kami nggak punya bioskop. Anak-anak Belitung barangkali dan menyedihkan kan, ini Indonesia atau apa sih sebetulnya? Jadi poin saya adalah mudah-mudahan juga ini sekaligus mengingatkan kita bahwa ada problem besar loh. Sebenarnya mungkin Indonesia. Menurut saya di Indonesia ini film jarang dipikir, atau seni budaya pada umumnya jarang dijadikan kayak semacam tolak ukur untuk kemajuan gitu. Tentu saja banyak hal prioritas yang lain, tapi kesempatan untuk belajar dari sastra, dari seni, dari budaya, dan dari film sekarang itu mungkin karena itu banyak yang mengkritik kenapa film Indonesia cuman ini horor atau cuma komedi, karena selama ini film itu konteksnya hanya pasar, uang, generate ekonomi dan lain-lain. Tidak dipikirkan bahwa film itu punya kemungkinan untuk berkembang. Padahal kita punya yang namanya BP2N, kita punya yang namanya lembaga sensor film, kita punya. Tapi bagaimana film diupayakan menjadi bagian dari kebijakan budaya, itu saya rasa ini adalah idealisme ya ketika kita membuat film atau membuat karya yang lain ya. Ya, idealisme dalam film sering tidak diberi jalan ya. Idealisme dalam kebudayaan sering tidak diberi jalan di negeri ini. Dan menurut saya itu penting ya, supaya kita tidak lagi-lagi komplain bahwa film hanya entertainment, hanya hiburan, hanya komersialisme, hanya konsumsi. Mudah-mudahan ini dipikirkan apa yang dikatakan. Mas Andrea, saya mendengar, mau dikonfirmasi ini benar atau tidak ya. Anda menulis buku Laskar Pelangi sebagai bentuk emosi Anda, kemarahan Anda bahwa dunia ini tidak adil. Lintang yang begitu pintar, kok akhirnya sekarang menjadi sopir truk. Hidupnya sangat miskin. Kenyataannya adalah saya ini bukan seorang sastrawan. Saya selalu mengatakan di tapi novelnya laris ya. Kalau saya diwawancara wartawan, tolong tulis besar-besar, Andrea Hirata bukan sastrawan. Dan saya tidak punya pretensi untuk jadi sastrawan dan tendensi ke arah sana. Dan Laskar Pelangi itu ditulis bukan untuk diterbitkan. Ingat itu. Sebagai catatan untuk Anda saja, untuk Bu Muslimah ya. Itu adalah ungkapan terima kasih saya kepada Ibu Muslimah ketika itu. Ya, beliau sedang sakit-sakitan dan saya telah kehilangan seorang guru sebelumnya, Bapak Arfan Effendi. Saya pulang dari tugas relawan di Aceh. Saya tidak pernah menulis, saya tidak tahu apa itu sastra. Sampai hari ini pun saya tidak tahu. Saya tulis 3 minggu, 600 halaman, dan itu dikirim teman saya kepada penerbit. Nasibnya ditemukan oleh pria keriting ini. Dan tiba-tiba guru saya, Profesor Hidayat, ada di sini. Wah, itu udah luar biasa bagi saya. Jadi bukan ya. Gini. Cerita itu, novel itu kait dengan pendidikan. Pertama, bagi saya yang sangat menyentuh, betapa karakter building itu sangat mutlak. Kedua, ketika saya baca novel itu sebagian juga singguhnya mengungkapkan perjalanan hidup saya, di mana dulu sekolah itu sangat sederhana. Tapi guru saya mengajarkan harus berani mimpi, punya imajinasi. Kok pegang sih? Ya, tadi dia mimpi kan, harus punya imajinasi gitu. Nah, yang ketiga, ketika pemerintah bangsa kita ribut